Di sebuah desa sunyi, terdapat sebuah pesantren penuh keberkahan. Kiai Ahmad dihormati sebagai cahaya di tengah gelap dunia. Tapi di balik semua itu ada luka yang tidak terlihat. Kalau dia disayang, akan kukembalikan. Dia bukan anakku. Dia monyet. Saat cinta seorang ayah direnggut oleh ilmu hitam, hanya doa yang bisa membuka jalan pulang. Kalau engkau ingin dia kembali, cintai dia kembali. Maya, jangan masuk ke gerbang itu. Di sebuah desa sunyi di lereng gunung, berdiri megah sebuah pesantren tua yang sudah berdiri lebih dari setengah abad. Pesantren itu dikenal luas karena keberkahannya dan kepemimpinan sang pengasuh Kiai Ahmad yang dihormati seluruh santri dan masyarakat sekitar. Kiai Ahmad memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan pertamanya, Maya. Sejak ibunya wafat, Maya tumbuh menjadi gadis yang taat, ramah, dan rajin mengaji. Wajahnya selalu cerah meskipun beban hidup ditanggungnya sendirian. Tapi semuanya berubah sejak Kiai Ahmad menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari luar desa. Bu Salma, ibu tiri Maya, awalnya tampak lembut dan penuh perhatian. Tapi semakin hari, sisi gelapnya mulai terlihat. Maya sering diperlakukan tidak adil, dituduh mencuri, difitnah membangkang, bahkan beberapa kali dipukul karena hal yang tak pernah ia lakukan. Yang paling menyakitkan, Kiai Ahmad perlahan menjauh dari Maya, mempercayai semua fitnah istrinya. Bahkan tatapan beliau pun berubah, seolah Maya bukan lagi darah dagingnya. Maya sering menangis diam-diam di balik sejadah. Tubuhnya sering lebam, hatinya remuk. Tapi yang lebih aneh, setiap malam Selasa dan Jumat, Maya tiba-tiba pingsan dan kesurupan. Dalam keadaan itu, suara dari mulut Maya berubah, suara berat, menyeramkan. Bukan suara anak perempuan biasa. Kalau Maya disayang lagi, maka akan aku kembalikan. Kalimat itu diulang-ulang dalam kesurupan Maya. Para santri yang menyaksikan kejadian itu mulai gelisah. Beberapa bahkan menyarankan Maya diruqyah. Kiai Ahmad hanya diam, bahkan terlihat muak. Suatu malam Jumat, kejadian itu memuncak. Maya jatuh pingsan di teras masjid setelah sholat maghrib. Para santri yang mendapati tubuhnya dingin seperti mayat, segera membawanya ke dalam. Tubuh Maya dingin dari kaki hingga dada, hanya detak lemah di jantungnya yang menandakan ia masih hidup. Seorang ustadz senior memanggil peruqyah dari desa sebelah. Ayat-ayat suci dibacakan dengan lantang dan tiba-tiba Maya menggeliat dalam pingsannya. Matanya terbuka, namun yang terlihat bukan mata Maya. Gerbang sudah terbuka, kalau tidak dicintai, maka akan diambil selamanya. Suara itu menggema hingga membuat bulu kuduk para santri berdiri. Saat itu, di alam bawah sadarnya, Maya merasakan dirinya berada di sebuah gerbang besar hitam yang berdiri di tengah kabut. Tidak ada jalan kembali. Gerbang itu menariknya, memanggil-manggil dengan bisikan-bisikan asing yang membuat dadanya sesak.
Di balik gerbang, Maya mendengar tangisan dan jeritan, dan bayangan ibunya melambaikan tangan. "Jangan masuk, nak, belum waktunya." Tapi kekuatan yang menariknya semakin besar. Maya gemetar, kakinya mulai melangkah. 1, 2. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lantunan ayat suci yang dibaca puluhan santri. Suara doa itu seperti sinar yang membelah kabut. Gerbang yang awalnya terbuka perlahan tertutup kembali. Maya menangis dan bersujud. Dalam mimpinya ia berkata lirih, "Jika ini akhirku, ambillah. Tapi jika aku masih boleh hidup, sembuhkanlah hatiku." Di dunia nyata, tubuh Maya tersentak. Napasnya terengah-engah, dan perlahan ia sadar dari pingsannya. Semua yang hadir menangis haru. Tapi Perukiah menatap Kiai Ahmad dan berkata, "Jika engkau tidak mencintai anakmu, maka ruhnya akan selalu dipanggil oleh sesuatu dari balik gerbang itu. Sayangi dia kembali, maka semuanya akan berhenti." Malam itu Kiai Ahmad tak bisa tidur. Ia memandangi wajah Maya yang pucat dan kurus. Dalam diam, ia mengingat semua perlakuannya, semua kebencian yang tumbuh entah sejak kapan. Tapi malam itu juga sesuatu terjadi. Kiai Ahmad bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Maya, tapi bukan sebagai anak perempuan, melainkan seekor monyet. Setiap kali ia menatap Maya, yang muncul adalah wajah binatang menjijikkan yang membuatnya marah dan jijik. Tapi dalam mimpi itu pula, datang seorang lelaki tua berjubah putih berkata, "Itu bukan wajah anakmu, kau telah dibutakan oleh ilmu sihir. Iblis telah menyelimuti pandanganmu selama bertahun-tahun." Kiai Ahmad terbangun dalam peluh dingin. Ia segera bangkit, mengambil air wudhu dan sholat malam dengan tangis yang tak terbendung. Ia menyadari selama ini ia telah dibutakan oleh ilmu hitam, kemungkinan besar dari istrinya sendiri. Pagi harinya, Kiai Ahmad memanggil Maya. Dengan tubuh gemetar, ia duduk di hadapan putrinya dan mencium keningnya. "Ayah minta maaf, semua ini salah ayah. Kau bukan monyet, kau anak ayah yang paling berharga." Maya menangis dalam pelukannya. Saat itu juga tubuhnya yang selama ini lemah mulai menghangat. Wajahnya bersinar kembali. Tak ada lagi kesurupan, tidak ada lagi gerbang yang memanggil. Maya sembuh. Bu Salma kemudian pergi dari pesantren tanpa sepatah kata. Belakangan diketahui ia pernah belajar ilmu pengasihan dan guna-guna dari dukun di luar kota. Kemungkinan besar ia menyimpan dendam kepada Kiai Ahmad karena tidak diberi hak waris dan melampiaskannya pada Maya. Sejak hari itu, Maya kembali menjadi gadis ceria. Ia membantu para santri mengajar mengaji dan hidup dalam kasih sayang ayahnya yang telah kembali. Namun, setiap malam Jumat, Maya masih terbangun dengan rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Hanya saja kini, ia selalu berdoa sebelum tidur. "Ya Allah, jangan biarkan aku lagi melihat gerbang itu."